Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Satradin, peserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 3, kelompok 4 tahun 2022. Di video kali ini kita akan membahas video resume adaptif dan kolaboratif. Core values yang pertama yang akan kita bahas adalah adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Menurut Robbins tahun 2003. Panduan perilaku adaptif yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Penerapan budaya adaptif yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, ya, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Dan yang terakhir, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Ciri-ciri individu adaptif. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Dua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Yang keenam, tidak menyalahkan. Yang ketujuh, tidak mencari popularitas. Yang kedelapan, memiliki rasa ingin tahu. Yang kesembilan, memperhatikan sistem. Yang kesepuluh, membuka pikiran. Dan yang terakhir, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Value selanjutnya adalah kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Konsep kolaboratif, collaboration is a process through which parties with different expertise who see different aspects of a problem can constructively explore difference and find novel solutions to problems that would have been more difficult to solve without the other's perspective. Pendapat ini dikemukakan oleh Gray tahun 1989. Kolaborasi pemerintahan, menurut Irawan, mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kolaborasi pemerintahan mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Panduan perilaku kolaborasi. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building. Yang kedua, face-to-face dialogue. Yang ketiga, komitmen terhadap proses. Yang keempat, pemahaman bersama. Dan yang kelima, menetapkan outcome antara. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antar lembaga pemerintah. Kepercayaan, bagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif, efisien antara entitas publik. Menurut Kustumato tahun 2021. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dan yang kedua, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Mengenal whole of government.
Wow, sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. Manfaat umum yang pertama, efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan. Keuntungan umum yang pertama, outcomes focus, yang kedua, boundary spanning, yang ketiga, enabling, dan yang terakhir, strengthening prevention. Demikian tadi video resume for values adaptif dan kolaboratif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.